Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baik, sebelumnya saya ucapkan pakai kopi hitam kayak ada. lil aizin wal faizin taqabbalallahu minkum siyaman wa siyamukum. Saya pribadi Bahar bin Ali Bismi memohon maaf kepada seluruh saudara-saudara rakyat Indonesia apapun sukunya, agamanya, rasnya. Dan saya khususnya minta maaf kepada majelis hakim yang mulia, saudara-saudara jaksa saya, saudara-saudara pengacara, bapak-bapak polisi, saudara-saudara saya telah menjaga pengadilan ini sehingga berjalan lancar, para wartawan beserta seluruh khususnya keluarga-keluarga dan para pendukung. Dan saya juga minta maaf kepada saudara saksi yang melaporkan saya yang berada di depan saya. Saya ingin bertanya, Anda mondok di Tebu Ireng? Pendiri pondok Tebu Ireng apa? Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau seorang waliullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang wali bukan? Wali kan? Wali besar, ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berguru kepada siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada siapa? Berguru di Mekah. Kiai Khalil Bangkalan berguru di Mekah kepada Habib Abbas Al-Maliki dan berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangin. Jadi secara tidak langsung sanad keilmuan Anda itu bersambung kepada kami para hamba. Allah. Yang kedua, Anda pondok 3 tahun. 3 tahun. Saya ingin bertanya. Sebenarnya banyak yang ingin tanyakan, tapi apabila Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini, maka saya tidak akan bertanya kepada Anda. Ada mondok 3 tahun. Ja'a Musa. Iqra. Silakan. Baru keluar dari apa ini? Ya memang sudah keluar. Ja'a Musa. Iqra kan ada Ja'a Musa. Ja'a Musa bin. Iqra. Ya Ja'a fi'il madi Musa fa'il dari fi'il madi, Musa fa'il dari Ja'a fi'il madinya. Salah. Ja'a fi'lul madi mabniyun 'alal fathi. Musa fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Ya rafa karena menjadi fa'il. Ya Anda salah. Anda salah. 1, 2. Anda tahu hadis innamal a'malu binniyat? Tahu. Itu hadis anak kecil juga tahu yang baru pondok. Asbabul wurudnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Maka tidak pantas singa berdebat atau bertanya kepada seekor keledai. Terima kasih. Ya Allah. Dia kan bilang mondok itu pertanyaan saya tadi mendasar yang enggak. Hanya pelajaran-pelajaran agama dasar. Memang kalau memang benar apa yang saksi terangkan begitu ya. Soalnya kan murid juga sekolah ada Itu makanya saya bilang kalau saksi bisa menjawab, maka saya akan bertanya karena saksi tidak bisa menjawab. Nanti saudara juga ada gilirannya nanti setelah hadir untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain. Satu lagi aja yang mulia. Satu aja yang mulia. Saudara Taman Rustandi. Bukan. Siapa? Itu bagus. Bagus. Sebab saya juga agak nggak ini sama Taman Rustandi. Karena saya nggak suka orang-orang yang naruh ceramah saya di YouTube itu saya paling nggak suka. Karena saya tidak butuh ketenaran. Dakwah itu bagi saya bukan lahan untuk cari makan, bukan. Saya nggak mau cari hidup dalam dakwah, tapi saya menghidupkan dakwah. Makanya saya paling nggak suka orang taruh ceramah-ceramah saya di YouTube. Saya ingin bertanya kepada Anda. Anda kok bisa melaporkan saya itu kenapa? Ya mohon maaf karena saya tidak suka tidak ketika melihat itu ada unsur kebohongan. Ada tuh dari mana itu bohong? Ya, dari berita. Dari berita. Ya, Ada yakin itu bohong? Yakin. Yakin. Kalau Anda memiliki keyakinan itu bohong, saya memiliki keyakinan itu benar. Terus apakah bisa seseorang dihukum berdasarkan keyakinan? Ya itu bukan yang saksi ya.
Ya. Jikalau seseorang bisa dihukum berdasarkan keyakinan, saya meyakini bahwasanya 6 laskar itu dibantai. Jaksa meyakini tidak dibantai, tidak disiksa, tidak dikuliti. Itu punya hak masing-masing. Saya punya hak untuk meyakini, jaksa punya hak meyakini terjadi. Jaksa punya hak, Anda punya hak meyakini bahwasanya tidak terjadi. Saya punya hak untuk meyakini itu terjadi. Ini masalah keyakinan. Kalau seseorang bisa dihukum berdasarkan keyakinan, harusnya Ahmadiyah hukum masukkan penjara karena mereka meyakini Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Harusnya ateis hukum mereka semua karena mereka berkeyakinan Tuhan tidak ada. Seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan keyakinan. Ini saksi ya. Berarti Anda menurut keyakinan Anda sendiri kan? Bukan menurut fakta. Yang saya terima berita. Iya, Anda kan dari tadi berkata menurut saya. Kalau Anda aja bisa menurut saya juga bisa menurut saya. Jadi tidak bisa menurut saya. Nah sekarang saya ingin bertanya, Anda melaporkan bohong. Anda tahu bohong dari berita, iya kan? Menurut Anda berita yang diberitakan itu adalah berita bohong, iya kan? Nah Anda tahu dari mana kalau berita yang diberitakan itu benar bohong atau benar terjadi? Dari media. Iya. Kali-kali tadi saksi sudah menerangkan. Ya itu nggak pengetahuan. Pertanyaannya gampang, siapa Tatang kita? Bagus. Siapa Nurul Alam? Pertanyaan saya gampang. Anda berkata, menurut Anda saya berbohong melalui media. Nah, bisa jadi nggak media yang bohong? Kalau itu saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, ya bilang tidak tahu. Terakhir yang mulia. Menurut Anda ceramah saya selama hampir 1 jam di situ, lebih banyak ilmu yang saya sampaikan. Anda nonton sampai habis nggak? Nonton sampai habis. Hah? Nonton sampai habis. Lebih banyak ilmu yang saya dalam ceramah itu lebih banyak ilmu atau hanya 2 yang dibahas tadi itu? Mana lebih banyak? Jawab saya jujur. Lebih banyak ilmu tapi di situ ada. Saya jangan tapi saya jawab. Saya tanya Anda jawab. Lebih banyak ilmu yang saya sampaikan atau 2 yang Anda permasalahkan berita bohong dari menurut Anda? Kalau lebih banyak ilmu penyampaian. Ah, itu aja jawab begitu, lebih banyak ilmu. Baik. Anda benar? Menurut Anda saya kasar, kan? Iya kan? Ya. Menurut Anda saya kasar, kan? Dari segi penyampaiannya. Iya, dari segi penyampaian saya kasar. Itu kan menurut Anda begitu. Sebenarnya saya mau bahas masalah agama tapi sudah cukup belum? Cukup yang mulia. Iya, makanya saya bilang sebenarnya saya mau bahas ini dari agama. Menurut Imam Nawawi, menurut Imam Mawardi, menurut Imam Suyuti, menurut kitab salaf. Karena dia bodoh. Sebenarnya saya mau bahas itu semua, tapi karena saya tahu Anda bodoh, yakni rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi untuk apa? Jadi sudah cukup yang mulia. Terima kasih banyak. Saya tidak ingin bertanya lagi. Jadi cukup. Sebab Anda orang yang pelan dan tidak tahu jawab. Cukup. Terima kasih yang mulia. Di persidangan itulah alat bukti. Ya. Persoalan nanti benar tidaknya keterangan saksi majelis yang menilai. Terima kasih yang mulia atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik. Yang mulia saya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Oke ya. Saudara, siapa namanya? Nurul Alam, mohon maaf kalau ada kata-kata. Karena saya orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur emang bicaranya begini. Tapi saya nggak ada. Maksudnya kan gaya bicaranya seperti itu. Iya, baik yang mulia. Iya siap yang mulia. Maksudnya takutnya dia salah paham yang mulia. Karena kan memang gaya bicara saya itu memang seperti ini. Dia bicara, saya nggak bisa dibikin. Jadi kalau ente merasa tersinggung, saya mohon maaf. Ya, karena memang kata saya cara bicara seperti ini. Baik, terima kasih. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap. Saya enggak bukan. Emang gaya bicara saya seperti ini yang mulia. Bukan ada yang pribadi seperti ini. Siap yang mulia, siap. Siap yang mulia. Tadi saya nggak dengar soalnya karena saya bicara terus jadi saya nggak dengar. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya.
Iya. Lulus tingkat aliyah atau terus sebagai lanjut tingkat mahasiswa? Masuk di Buira. Di mana mahasiswanya di mana? Oh, mahasiswa di Serang. Di Serang Universitas apa? Syariah. Syariah. Jurusan fakultas PAI. PAI Bapak. Pendidikan Agama Islam. Baik. Nama pembahasannya apa? Syariah. Semester berapa? Semester berapa? Mohon maaf saya berhenti ya. Empat. Ya. Ya. DO pantesan DOB Tapi nggak tahu. nggak tahu lama deh ini tahu lama. Ya. Sudah selesai? Masih. Masih. Ya, tapi sekarang pulang. Baik. Latar belakang pelaporan saudara terhadap karena saudara melakukan ya, salah satu kedai kopi di daerah Menteng. Iya, yang Menteng Jakarta. Iya, yang Pusat. Nah, saudara berada di Menteng saat itu karena apa? Sedang dalam rangka apa? sedang main aja yang dulu. Benamir. Sama santren. Iya. Mungkin sedang ikut demo atau bagaimana? Tidak saya melihat. Kan dekat di daerah Senayan, ya. Kan dalam rangka itu. Terus kita ada teman-teman yang juga sama-sama ikut seperti yang jadi saksi itu rekan-rekan juga saksi bersama saudara di Serang. Mereka ini Ada yang teman dari Cirebon itu jadi waktu itu saudara sengaja datang ke Menteng untuk ngopi di sana dan kemudian sama-sama nonton YouTube gitu. Tujuannya sama aku sekedar bertemu tidak sengaja di sana. Ya. tujuannya ingin bertemu aja ya orang. Di tempat televisi. Mic-nya dipakai. Baik. Seberapa Lupa megang mic di. sering saudara nonton YouTube? Ya. Mic. Seberapa sering saudara nonton Mic-nya. YouTube? Apa itu menjadi kebiasaan saudara tiap hari nonton YouTube? Enggak, tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Mohon maaf yang mulia mic-nya kita agak susah. Oke, siap. Kalau dengar ya, baik. Enggak. Baik, kita ulang lagi. Saudara saksi dengarkan pertanyaan saya. Seberapa banyak saudara nonton tayangan di YouTube tiap harinya? Dan tiap hari yang mulia. Dan Tiap hari. Biasa yang saudara tonton di YouTube itu apa? Itu kan banyak macam ya tayangan, ada hiburan, ada dakwah, ada juga yang saling hujat lah ya. Di YouTube itu kan macam-macam ya. Itu arena yang segala seperti tempat sampah lah kalau dikatakan begitu ya. Tapi juga ada hal Iya yang mulia. biasanya yang menarik perhatian saudara kalau nonton di YouTube itu apa? Banyak yang mulia, hiburan, Ya antara lain apa? musik, film juga. Oke. Nah, apakah saudara juga biasa nonton tayangan-tayangan mengenai ceramahnya Habib Bahar ini? Karena di YouTube juga banyak, bukan hanya yang menjadi permasalahan ini ya. Iya. Hal-hal yang disampaikan oleh Habib Bahar ini. Apakah juga saudara nonton tayangan ceramah Habib Bahar yang lainnya di YouTube? Iya pernah nonton. Ada berapa judul ceramah Habib Bahar yang saudara pernah tonton? Lupa. Apa pernah nonton yang lainnya juga ya? Atau mungkin juga tayangan-tayangan yang lain yang kaitan dengan ceramah-ceramah para alim ulama lain. Iya. Ada juga biasa saudara ulama saat itu ya, ada ketertarikan. Iya. Apakah saudara juga melihat di tayangan-tayangan yang lain, apakah itu ceramah ustaz atau mungkin ceramah dari agama lain gitu ya? Yang saudara tonton pernah juga? Pernah. Nah, apakah isi-isi atau konten yang disampaikan di dalam ceramah-ceramah tersebut itu juga ada yang mengkritik saudara sehingga saudara merasa bahwa kayaknya itu nggak benar gitu? Ada juga selain yang ini? Yang Enggak ada. Baru ini. Baru ini saja. Tadi katanya iya. Bisa memaksa ya. Iya. Hanya saja kalau kita Iya. Aduh. ya bisa asli ya seperti itulah yang kontrak sama yang Untuk Romli. yang saya tanyakan ketika saudara tahu bersih
ingin melaporkan tayangan bahan ini ke kepolisian, apakah ada saudara berdiskusi dulu dengan teman-teman yang sama-sama nonton tadi? Iya, berdiskusi dulu. Diskusi dulu. Wah, ini dorong nih gitu kan. Ya. Apakah saudara juga pernah sebelumnya melaporkan kepada polisi tentang sesuatu hal? Belum pernah. Pengalaman pertama saudara lapor polisi? Iya, yang mulia. Ya. Itu biasanya tidak mudah ya. Seorang lapor polisi yang pertama kali. Iya, iya. Apa yang menjadi alasan saudara sehingga setelah menonton YouTube ini langsung terbesit dengan teman-teman ini langsung lapor polisi? Apakah sedemikian bahayanya isi tayangan yang disampaikan yang merupakan konten Pak Habib? Ya, setelah diskusi sama teman-teman itu, ya akhirnya ngobrol nih gitu kan, laporin aja. Akhirnya laporin aja. Jadi waktu itu saudara melaporkan di mana? Polda Metro Jaya. Itu Polda Metro Jaya. Iya. Kemudian diikuti itu. Iya. Baik. Apakah ada juga mendapat dukungan dari pihak-pihak lain? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Atau mungkin dari kampus saudara, gitu, atau Tidak. dari guru-guru saudara. Tidak. Laporkan aja itu tutupannya. Orang tuh kemana? Kampus juga saya sudah bilang. Tidak ada ya. Iya. Nah, ketika saudara melaporkan itu apa yang saudara bawa sebagai bahan untuk melaporkan? Yang begini nggak sering nggak yakin. Screenshot dan flash disk. Jadi tidak saat itu juga begitu menonton tayangan selesai berdiskusi langsung melapor, tidak? Tidak. Berapa lama dari sejak saudara menonton sampai kemudian melakukan pelaporan? Besoknya itu yang mulai tanggal 17. Langsung. Apa yang diselesaikan oleh saudara sebelum melaporkan itu? Tadi katanya ada satu benda, ada screenshot itu. Itu semuanya saudara menjadikan bukti untuk pelaporan. Iya. Mengenai keterangan saksi-saksi lain yang di luar yang saudara melaporkan, ini kan saksinya banyak sekali ya. Apakah saudara juga tahu ada koordinasi dengan saudara? Saksi yang lain yang mulia. Tidak yang mulia, yang saya ketahui hanya 3 yang mulia. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa kesimpulan saudara apa yang disampaikan Habib ini adalah suatu berita kebohongan, gitu ya. Dan yang menjadi dasar bahwa itu adalah kebohongan bersumber dari pengetahuan saudara yang diperoleh dari media. Tadi saudara tidak mengatakan media apa yang menjadi dasar saudara bahwa apa yang dikatakan Pak Habib itu ternyata bohong. Apakah saudara tadi dikatakan kan ditanyakan oleh pihak penasihat hukum, apakah saudara mengikuti persidangan Habib Rizik baik yang di Jakarta Timur ya? Jakarta Timur atau di mana? Apakah saudara mengikuti? Tidak mengikuti. Putusannya seperti apa? Tidak mengikuti. Tidak tahu juga putusan Habib Rizik itu apa dan dasar putusannya apa nggak tahu? Oh, kalau yang saya tahu itu yang mulia karena pelanggaran PPKM. PPKM. Iya. Itu yang saudara tidak tahu. Iya. Saudara mengatakan Iya. apa yang menjadi dasar penghukuman kepada Habib Rizik itu karena merayakan Maulid Nabi adalah tidak benar, karena putusannya adalah karena pelanggaran PPKM. Itu yang sudah ketahui ya. Ya, saya yakin mereka Maulid Nabi tidak mungkin di penjara. Ya. Iya.